Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang standarisasi. Jadi tingkat kematian di suatu daerah itu dipengaruhi oleh komposisi demografi penduduknya, di mana komposisi umur dari suatu populasi ini merupakan faktor kunci dalam menentukan angka kematian kasar dari suatu populasi. Angka kematian kasar di suatu daerah bisa jadi relatif tinggi disebabkan karena di daerah tersebut mempunyai proporsi lansia yang besar. Sementara di daerah lain mungkin angka kematian kasarnya rendah karena daerah tersebut mempunyai proporsi penduduk muda yang besar. Nah, jadi komposisi umur sangat mempengaruhi dari tingkat kematian. Nah, angka kematian kasar di suatu daerah mungkin akan meningkat walaupun angka kematian pada tiap-tiap kelompok umurnya tetap jika populasinya mengalami penuaan atau yang kita sebut sebagai aging population. Nah, di sini penekan kembali bahwa populasi penduduk yang tua itu mengakibatkan tingkat kematiannya lebih tinggi. Nah, untuk dapat membandingkan angka kematian antar waktu atau antar daerah atau wilayah, kita harus mengasumsikan bahwa kedua populasi tersebut memiliki komposisi umur yang sama. Prosedur penyesuaian atau penyamaan ini selanjutnya kita sebut sebagai standarisasi. Nah, selain berdasarkan kelompok umur, biasanya standarisasi juga dapat dilakukan berdasarkan komposisi jenis kelamin, ras, desa, kota, dan lain-lain. Apa itu standarisasi? Standarisasi umur dapat diartikan sebagai angka hipotetik yang timbul jika angka spesifik umur diasosiasikan dengan suatu populasi yang distribusi umurnya sama dengan populasi standar. Penduduk yang dipakai sebagai populasi standar dapat diambil dari salah satu dari kelompok yang diperbandingkan atau penduduk dari negara lain. Standarisasi umur ini tidak mempunyai arti secara khusus dan hanya berguna untuk membandingkan antar kelompok populasi. Nah, pertama kita akan bahas tentang standarisasi umur tingkat kematian. Di sini ada dua metode, yaitu metode langsung atau kita sebut sebagai direct method, dan metode tidak langsung atau indirect method. Yang pertama, yang direct standardization. Jadi standarisasi langsung ini untuk CDR, ya, crude death rate, atau angka kematian kasar, meliputi penentuan penduduk standar dan penghitungan rata-rata tertimbang ASDR, ya, age specific death rate, atau angka kematian menurut kelompok umur dalam wilayah tertentu dengan menggunakan distribusi umur pada penduduk standar sebagai penimbang. Nah, rumusnya seperti ini, standardized death rate atau disingkat SDR, direct, ya, D itu direct. Ini rumusnya seperti ini dengan keterangan di mana ASDR A ini adalah ASDR pada kelompok umur A untuk penduduk observasi, kemudian PAS adalah penduduk pada kelompok umur A dalam penduduk standar, kemudian PS ini adalah penjumlahan dari PAS, ini adalah total penduduk standar, dan K adalah konstanta. Ini sebagai contoh, ya, ini ada data penduduk dari Provinsi DI Yogyakarta dan Papua untuk tahun 2015. Data ini merupakan data proyeksi. Jadi di sini kalau yang kita tahu ini ada kolom 2 sudah terisi, yaitu penduduk menurut kelompok umur Indonesia, kemudian ASDR dari Provinsi DI Yogyakarta dan ASDR dari Provinsi Papua. Kemudian diketahui bahwa dari penghitungan yang sudah ada, CDR untuk Jogja itu 7,69 dan CDR untuk Papua 5,10. Nah, tentunya di sini ada yang sedikit mungkin kurang pas, ya, karena secara kondisi sosial ekonomi mestinya ASDR maksud saya CDR di Papua itu mestinya lebih tinggi, tetapi di sini lebih rendah daripada DI Yogyakarta. Nah, nanti kita harapkan dengan standarisasi langsung ini kita bisa dapat melihat angka CDR, ya, dengan asumsi rujukan komposisi penduduk Indonesia. Nah, langkah-langkah yang kita tempuh ada 4 langkah, ya. Jadi pertama, catat populasi penduduk standar, misalnya Indonesia, ya. Kemudian catat ASDR populasi observasi, misalnya Jogja dan Papua. Kemudian
kalikan langkah 1 dan 2, kemudian hitung jumlah kumulatifnya, kemudian bagi hasil langkah 3 dengan jumlah populasi standar. Nah, jadi dengan langkah-langkah yang tadi, itu kita di sini bisa mendapatkan bahwa angka standardized death rate atau rate dari angka kematian yang sudah distandarkan, di Jogja itu jadinya kita dapat angka 4,16, lebih rendah dibanding angka CDR yang hitungan awal. Sementara di Papua yang tadinya 5,1, ini ternyata ketika sudah distandarkan, itu dapatnya 8,14. Jadi angka yang sudah distandarisasi itu ternyata Papua lebih tinggi daripada Yogyakarta. Selanjutnya standarisasi tidak langsung. Nah, ini ketika age specific death rate atau tingkat kematian spesifik umur populasi observasi tidak tersedia, maka indeks kematian dapat diperoleh dengan menggunakan metode tidak langsung. Rumus yang digunakan adalah, karena ini indirect, maka ini menjadi SDRI, ya, itu adalah indirect dengan rumus seperti ini, dengan keterangan di mana D itu adalah jumlah kematian dalam populasi observasi, kemudian ASDR AS adalah ASDR kelompok umur A untuk penduduk standar, kemudian ASDR A adalah ASDR pada kelompok umur A dalam populasi observasi, kemudian CDRS adalah CDR untuk penduduk standar. Kemudian PA adalah penduduk pada kelompok umur A dalam populasi observasi. Nah, ini contoh masih dari data yang sama, tetapi kita lihat dari sisi lain, di mana kalau untuk Indonesia, kalau tadi di langsung ini adalah penduduknya, tapi di sini adalah ASDR-nya. Kemudian penduduknya adalah penduduk di Jogja, ini adalah penduduknya. Kemudian Papua ini juga adalah penduduk Papua. Yang kita cari adalah ini, indirect standardized death rate-nya berapa. Nah, ini sudah ada data juga, total death actually registered, itu untuk Jogja itu 28.202, dan untuk Papua 16.087. Nah, langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama adalah catat ASDR penduduk standar untuk Indonesia, ini ya, standar. Kemudian ini adalah CDR-nya. Kemudian catat populasi observasi berdasarkan kelompok umur. Ini misalnya populasi untuk Jogja ini dalam ribuan, dan populasi untuk Papua ini dalam ribuan. Kemudian kalikan 1 dengan 2 ya. Jadi di sini kita mengalihkan kolom 2 dan kolom 3 dapat segini. Untuk tiap-tiap kelompok umur kemudian dijumlahkan, hasilnya dapatlah sekian ya, 33.172. Kemudian selanjutnya bagi jumlah kematian populasi observasi dengan hasil 3 ya. Di sini ini adalah ini 28.02 dibagi dengan 33.172, dapatlah 0,850 ya. Untuk Papua juga sama, jadi 1,582 itu adalah pembagian dari 16.087 dibagi dengan 10.168. Dan kemudian langkah terakhir adalah kalikan hasil 4 dengan CDR penduduk standar. Jadi untuk Jogja ini kita mengalihkan 0,850 dikalikan dengan 5,70 dapatlah 4,85. Untuk Papua 1,582 dikali 5,70 dapat 9,02. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi metode langsung. Kemudian selanjutnya adalah standarisasi tingkat fertilitas. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas di suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu umur, kemudian status perkawinan, atau karakteristik yang lainnya. Kemudian seperti halnya dengan mortalitas, kalau kita ingin membandingkan tingkat fertilitas di beberapa negara, maka pengaruh-pengaruh variabel tersebut perlu dinetralisir ya, dengan menggunakan teknik standarisasi yang digunakan untuk pengukuran mortalitas. Nah, yang pertama, standarisasi langsung tingkat kelahiran. Nah, di sini ada 2 yang dapat dicontohkan. Yang pertama adalah Direct Age Standardized Birth Rate atau SBR direct ya. Kemudian yang kedua Direct Age Standardized GFR ya, General Fertility Rate
atau SCFR-D direct. Nah, kalau kita lihat rumusnya di sini, dan di sini yang beda adalah penyebutnya saja ya, di mana kalau untuk SBR penyebutnya adalah PS ya, total penduduk standar. Sementara untuk yang Direct Age Standardized GFR penyebutnya adalah jumlah dari penduduk wanita kelompok umur X dalam penduduk standar. Kemudian standarisasi tidak langsung tingkat kelahiran, Indirect Age Standardized Birth Rate, di sini SBRI, ya, rumusnya seperti ini. Kemudian ada juga Indirect Age Standardized GFR, SGFRI, ya. Yang membedakan di atas dengan di bawah adalah pengalinya, di mana untuk SBR pengalinya adalah CBR, kemudian SGFR pengalinya adalah GFR. Nah, ini ada contoh data dari 3 negara, yaitu dari India, Swedia, dan Filipina, di mana kita dapat salah satu dari negara itu tersedia data jumlah perempuannya, yaitu dari Swedia. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung GFR standardized ya dari ketiga negara tersebut. Nah, di sini ada 3 langkah, yaitu langkah A, langkah B, dan langkah C. Langkah A itu adalah kita mengalihkan antara jumlah penduduk kelompok umur dikalikan dengan tingkat fertilitasnya dibagi dengan 1000. Maka kita isikan angka A di sini. Untuk Swedia, Filipina juga sama. Jadi untuk Swedia itu adalah 164788 kali 32,47 dibagi 1000 diisikan di sini. Filipina dan seterusnya. Kemudian ini juga dilakukan untuk kelompok umur berikutnya. Nah, selanjutnya langkah yang B adalah menjumlahkan hasil penghitungan untuk seluruh kelompok umur masing-masing negara. Jadi B itulah penjumlahan dari penghitungan yang A di sini untuk setiap kelompok umur. Nah, dari Swedia juga nanti dapat, dari Filipina juga nanti dapat B-nya. Yang C-nya adalah hasil penghitungan di B dibagi dengan jumlah penduduk perempuan Swedia dikalikan dengan 1000 ya di sini. Nanti dapat. Jadi kalau dari sini kita akan dapat hasil sekian ya. Jadi ada JFR-nya di sini adalah untuk India itu dapat 166, kemudian Swedia itu 77, dan untuk Filipina 165. Jadi kalau kita lihat di sini memang India mirip dengan Filipina, sementara Swedia itu JFR-nya lebih rendah. Ya, memang kondisi negara Eropa memang JFR-nya lebih rendah, tingkat fertilitasnya ya secara umum. Kemudian selain itu United Nations itu telah menemukan metode lain, standarisasi tidak langsung tingkat kelahiran untuk umur dan jenis kelamin, di mana hanya jumlah kelahiran dan distribusi umur wanita dalam kelompok umur 1544. Jadi 4549-nya tidak ikut dihitung di sini. Dengan formula dari Sex Age Adjusted Birth Rate atau disingkat SAABR, itu adalah jumlah kelahiran dibagi dengan perkalian antara W kecil I dan W besar I dikalikan dengan 1000. Di mana W kecil I itu adalah penimbang standar atau weight ya untuk kelompok umur I, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 itu adalah 15, 19, 2 itu adalah untuk 20, 24, kemudian dan seterusnya. 6 itu adalah untuk 44 tahun. Dan W besar I ini adalah jumlah wanita dalam kelompok umur ke I. Nah, SABR ini adalah jumlah kelahiran per 1000 wanita tertimbang dalam kelompok umur 15 sampai 44 tahun. Standar penimbang telah terseleksi berdasarkan distribusi rata-rata persentase ASFR dari 52 negara yang mewakili tingkat fertilitas rendah maupun tinggi di negara-negara tersebut yang menyajikan tingkat fertilitas relatif menurut umur. Nah, nilai penimbang tersebut adalah 1 untuk I sama dengan 1, 7 untuk I sama dengan 2, 7 untuk I sama dengan 3, 7 untuk I sama dengan 4, kemudian 4 untuk I sama dengan 5, dan 1 untuk I sama dengan 6. Nah, di sini berturut-turut untuk kelompok umur. Jadi kalau ini I sama dengan 1, kemudian I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, I sama dengan 5, dan I sama dengan 6. Jadi urutannya seperti ini.
Nah, di sini misalnya tabel berikut ini merupakan contoh prosedur penghitungan standarisasi tingkat kelahiran dengan metode standarisasi langsung dan tidak langsung. Jadi misalnya di sini ada penghitungan dari ASFR, CFR, SABR, standarisasi tingkat kelahiran, dan TFR negara A dan B tahun 71 ya, di mana ini adalah kelompok umurnya, kemudian ini adalah jumlah wanita untuk negara A, kelompok umur 15 sampai 49. Kemudian ini adalah jumlah wanita untuk negara B. Kemudian ini adalah jumlah kelahiran di negara A dari wanita kelompok umur yang bersesuaian. Kemudian inilah jumlah kelahiran di negara B dari wanita kelompok umur yang bersesuaian. Dan dari sini kemudian dapat dihitung ASFR dan negara A dan B dapatlah segini ASFR-nya. Nah, dari sini tentunya nanti juga bisa dihitung TFR ya. Nah, ini kemudian ini adalah ASFR untuk negara B. Ini adalah dalam ribuan ya, dalam ribuan. Jadi nanti kalau dikalikan sebagai TFR itu harus dibagi 1000. Kemudian ini adalah penghitungan dari ini kolom 7 dikalikan dengan kolom 2. Dan ini adalah kolom 6 dikalikan dengan kolom 3. Ini nanti berguna untuk penghitungan indikator-indikator yang standarisasi yang tadi saya jelaskan. Nah, di mana ini adalah jumlah penduduk untuk negara A itu adalah 439 juta, dan negara B itu adalah 34,7 juta. Nah, dari sini diketahui CBR-nya itu sama dengan 39,35, yaitu 17 juta dibagi dengan 439. 439 adalah jumlah penduduknya tadi ya, 439 juta. Kemudian CBR 17 juta itu didapat dari jumlah kelahiran dalam setahun. Kemudian untuk CBR di B itu ada 1239 dibagi dengan 34.700.000 ya. Di sini adalah jumlah penduduknya, dapatlah 35,71. Jadi sekilas hasil yang pertama adalah CBR di negara A itu lebih tinggi daripada negara B. Kemudian untuk CFR, nah ini bedanya dengan CBR adalah pembaginya ya, di mana pembaginya di sini adalah jumlah wanita 1549 ya. Sehingga hasilnya untuk CFR negara A adalah 178,35. Kemudian untuk negara B itu 160,4. Kemudian SABR-nya itu diperoleh untuk negara A itu 43,49 dan negara B itu 38,80. Jadi setara dengan CBR tadi ya, lebih tinggi negara A dibanding negara B. Nah, kemudian TFR untuk negara A itu adalah 5 kali sigma ASFR dibagi dengan 1000 dapat 5,74 dan untuk negara B dapat 5,07. Di sini artinya terdapat 5 sampai 6 kelahiran ya untuk tiap wanita sampai dengan akhir masa reproduksi. Nah, kemudian ini adalah jalan cerita penghitungan dari standarisasi langsungnya ya, diperoleh untuk standarisasi langsung itu untuk negara A didapat 35,29. Kemudian standarisasi tidak langsung untuk negara B dapat 35,25. Nah, ini adalah contoh di Excel bagaimana cara menghitungnya. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa menggunakan worksheet untuk mempermudah bagaimana cara menghitungnya. Karena di sini tadi di atas kan baru diketahui sampai sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang tadi weight-nya. Ini 1 untuk kelompok umur I yang pertama, kemudian 7 untuk I yang kedua, 7 berikutnya untuk I yang ketiga, kemudian I yang ke-6, I yang kelima 4, dan I yang ke-6 1. Kemudian diperoleh menjadi W kecil kali W besar A, ya, negara A dapat sekian. Kemudian W W kali W besar B itu dapat sekian. Ini adalah penghitungan dari untuk nanti SABR ya.
sehingga didapatlah SABR-nya sekian yang tadi ditampilkan di slide sebelumnya ya. Yang di sini. Sebenarnya penghitungannya sama. Ini diterjemahkan di dalam Excel. Nah, jadi dari satu penghitungan ini kita dapat komplit semua ya, dari CBR-nya, dari GFR-nya, kemudian TFR-nya, kemudian SABR-nya ya, kemudian standarisasi langsung dari SBR ya, SBR di sini. SBR untuk langsung dan tidak langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi standarisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.